Bisa untuk mengetahui informasi terkini di Amerika Serikat, kita akan terhubung dengan diaspora Indonesia di New York, Ustadz Samsi Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Samsi, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah, waalaikumsalam. Iya, Pak Samsi, bagaimana kondisi terkini di New York saat ini? Saat ini di New York sendiri, tadi malam diperlakukan jam malam dari jam 11 sampai jam 5 pagi tadi, jadi agak sepi. Tapi sehari sebelumnya cukup krusial juga karena sempat ada beberapa kekerasan-kekerasan yang terjadi. Di beberapa kota yang lain termasuk Washington DC cukup mencekam juga. Tapi karena saya kira beberapa kebijakan pemerintah setempat, daerah yang saya maksud, menjadikan para protester, orang-orang yang demonstran lebih kalem sedikit, lebih diam. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ucapan atau statement Presiden Donald Trump yang seolah-olah kembali menjadikan kemarahan itu membara. Gitu. Ucapan seperti apa yang menyebabkan publik di sana memanas? Saya kira seorang presiden itu kan ucapannya pasti akan berdampak luas ya kepada masyarakat. Maka ketika Presiden Donald Trump hanya menyalahkan mereka yang demonstran, atau bahkan menyalahkan mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan dari kalangan demonstran, misalnya terjadi penjarahan, ya tentu dianggap tidak adil. Karena seharusnya Donald Trump juga harus menyalahkan kepolisian yang melakukan kekerasan kepada keluarga hitam. Tapi sesungguhnya memang ini adalah pembuktian bahwa yang kita lihat sekarang ini adalah indikasi dari sebuah penyakit lama yang ada di Amerika Serikat. Saya biasa mengistilahkan ini adalah penyakit asal atau dosa asal Amerika, di mana rasisme ini bukan barang baru, tapi ini barang yang cukup historis di Amerika. Makanya kita kenal di tahun 60-an ada gerakan Civil Rights Movement, Martin Luther, kemudian peristiwa pembunuhan kepada orang hitam oleh polisi bukan ini yang baru, tapi di New York juga pernah terjadi, beberapa tempat pernah terjadi, dan ini sudah berkali-kali dan belum ada penyelesaian tuntas. Maka ini kita lihat merupakan bara api yang kemudian dipicu dan membara dan berkobar. Nah, ini adalah satu penyakit yang sudah lama terpendam. Dan oleh karenanya saya kira untuk menyelesaikan ini tidak ada jalan lain adalah harus ada keadilan dan kemudian rasisme harus dikurangi. White supremacy yang semakin meninggi dengan terpilihnya politisi-politisi ekstrim seperti Donald Trump ini tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Apalagi dengan gaya kepemimpinan yang boleh saya mengistilahkan cukup cowboy, yang hanya sebenarnya menambah kekisruhan. Makanya ada seorang kepala polisi kalau tidak salah dari California mengatakan, kalau presiden ini tidak ada lagi hal-hal yang baik untuk diucapkan, diam saja. Ya bagaimana seorang kepala polisi dari sebuah kota bisa menyampaikan seperti itu kepada presidennya? Nah ini kan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh seorang presiden. Iya, pada sebuah pidato Trump juga menyebutkan bahwa Amerika saat ini sedang menghadapi terorisme domestik. Penggunaan diksi terorisme menurut Anda seperti apa? Nah ini sebuah ungkapan yang saya kira tidak bertanggung jawab. Karena pertama, kita sudah tahu bahwa semangat dibalik daripada demonstran ini adalah untuk keadilan. Orang yang memperjuangkan keadilan itu bagaimana bisa dilabeli sebagai teroris? Mereka adalah pejuang sesungguhnya. Karena Amerika ini di mana-mana mengkampanyekan sebagai negara yang adil, ya, justice for all. Ini adalah moto Amerika Serikat. Maka saya melihat bahwa mereka ini adalah pejuang untuk mengembalikan nilai Amerika yang sesungguhnya dibangga-banggakan selama ini. Jadi saya kira memang Donald Trump sangat menampakkan diri sebagai sosok pemimpin yang tidak adil kepada sebagian masyarakatnya. Dan selama sebagian masyarakat Amerika ini merasa tidak diadilin, tidak mendapat keadilan, atau merasa dianaktirikan, maka kapan-kapan saja akan tumbuh lagi hal seperti ini. Dan oleh karenanya sekali lagi isu utamanya adalah keadilan dan isu rasisme yang harus diselesaikan. Lalu bagaimana dengan reaksi komunitas Muslim di New York saat ini? Menanggapi adanya reaksi yang keras dari publik terkait kematian George Floyd ini? Ya tentu didorong oleh semangat keadilan. Kita berada pada pihak teman-teman yang termarginalkan. Kita selalu membela teman-teman yang termarginalkan. Karena bagaimanapun juga itu bagian dari semangat keislaman dan keberagamaan kita. Kami dengan beberapa tokoh agama menyampaikan statement yang jelas bahwa kita tidak berpihak kepada kulit manapun. Bukan karena kita mendukung ataupun menolak sebagian manusia bukan karena kulitnya, tapi karena keadilan. Dimanapun keadilan itu harus berpihak. Oleh karenanya kami masyarakat Muslim di Amerika ini berusaha untuk selalu menjembatani masyarakat yang ada
Dan ternyata gerakan demonstrasi ini tidak saja orang hitam, tapi juga dari kalangan orang putih, teman-teman yang masih sadar bahwa yang namanya rasisme dan ketidakadilan adalah musuh kita bersama. Dan ini yang kemudian kita selalu sampaikan di mana-mana, bahwa kita harus menjadi jembatan. Umat beragama itu harus berada di tengah-tengah untuk menjembatani gap yang terjadi di antara manusia. Apakah itu gap karena rasisme, apakah itu gap karena kemiskinan. Kita harus berada di tengah-tengah untuk bisa menyadarkan masyarakat bahwa kita semua adalah satu keluarga kemanusiaan kita. Dan ini yang selalu kita kedepankan. Iya, baik, terima kasih Pak Samsi Ali atas informasi Anda dan semoga saja kondisi ini segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.